Mari bergerak bersama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumedang dengan saya Listianti Meira Mubarokah dari SD Negeri Cigobang. Saya Dian Ratnaningsi dari SDN Pamelah. Dan saya Tita Rosita dari SDN Ciliwung. Kami di sini akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Assalamualaikum Bu Listi. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga sedang dalam keadaan sehat walafiat Bu. Baiklah Bu, mungkin sebelum kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Baik Bu, silahkan. Begini Bu, pertama mari kita diskusikan rubrik penilaian dari coaching ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach maupun coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, terima kasih ya atas pertanyaannya. Adapun Bu, kompetensi coaching yang ingin saya tingkatkan lagi atau yang saya ingin kembangkan, yang pertama yaitu tentang present atau kehadiran penuh ya Bu. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menjadi pendengar aktif gitu bagi coachingnya. Dan yang ketiga, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat merangsang coachee untuk berbicara gitu Bu. Baiklah Bu. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Insya Allah dalam kegiatan coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu tentang mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coachee dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Oke Bu, nah kemudian yang terakhir nih ya Bu ya, kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa Bu? Saya ingin coachee itu menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian menemukan ide-ide baru yang hingga akhirnya nanti bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, baiklah ya Bu ya. Demikian praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coachee sebaik-baiknya. Kemudian saya akan mengamati jalannya proses coaching dan nanti setelah kegiatan coaching selesai kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Baik-baik Bu, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tita. Apa kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah ya Bu Tita, senang Ya. sekali rasanya saya bisa bertemu dengan Bu Tita kembali ya. Bagaimana Bu Tita untuk hari ini, apakah aman Bu? Iya masih aman Bu, hanya ada obrolan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ada beberapa permasalahan yang saya alami di sekolah Bu. Oh, boleh Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa Bu? Begini ya Bu, saya kan mengajar di kelas 2 SD, kebetulan di kelas rendah. Saya memiliki permasalahan, salah satu murid saya itu suka mengganggu temannya dan hiperaktif dalam pembelajaran. Bahkan sampai teman yang lainnya suka nangis Bu. Tetapi ketika pembelajaran matematika dan studi budaya, dia itu fokus karena mungkin itu pelajaran kesukaannya.
Jadi arah perbincangan kita kali ini, Bu Tita ingin membahas tentang anak yang, selalu mengganggu temannya dan tidak fokus dalam pembelajaran ya, Iya, Bu Tita? iya. Oke. Betul, Bu. Jadi, saya ingin menemukan solusi mengenai siswa yang suka mengganggu itu, karena sangat mengganggu dalam pembelajaran. Jadi, siswa yang lainnya juga jadi ikut tidak fokus, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Oke, saya mengerti dengan keadaan Bu Tita ya, Bu. Nah, tapi sebelum kita mencari solusi, apakah, Bu Tita sudah, tahu penyebab siswa seperti itu kenapa gitu, Bu? Oh iya Bu, saya sudah mencari tahu Bu, kenapa anak tersebut suka mengganggu temannya di kelas. Mungkin karena dia merasa tidak tertarik itu Bu dalam pembelajaran dan kurang termotivasi. Oh, jadi, menurut Bu Tita, siswa tersebut kurang memiliki motivasi untuk belajar ya, Bu? Ya betul Bu. Baik, Bu. Nah, menurut, pendapat Bu Tita, selain penyebabnya tadi, ada penyebab lain nggak, Bu? Nah, menurut saya, selain dari faktor-faktor tadi, penyebab lain setelah saya selidiki ya, ternyata anak tersebut belum lancar membaca, Bu. Pantas saja ketika pelajaran matematika dan seni budaya dia fokus ya karena mungkin itu cuma menghitung dan menggambar, Bu. Baik, Bu, seperti itu ya, Bu. Berarti intinya anak, tersebut kesulitan untuk membaca sehingga kurang antusias dalam mengikuti, pembelajaran lainnya ya, Bu, ya? Ya, betul, Bu. Nah, menurut Bu Tita, kira-kira kondisi ideal, yang bagaimana yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Oh iya, saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain gitu dan dapat fokus sehingga tidak mengganggu temannya. Otomatis hal itu juga akan berpengaruh terhadap nilai akademisnya. Oh, ya. Nah, dari penyebab-penyebab yang sudah, Bu Tita sampaikan tadi ya, Bu, ya, kalau begitu, apakah ada yang, bisa Ibu lakukan untuk peningkatan keaktifan, murid yang mengganggu temannya tersebut? Oh iya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya. dengan mengelompokkan siswa yang lancar membaca, yang sedang, dan yang sulit dalam membaca. Oke, baiklah. Apakah ada metode yang pernah, Bu Tita lakukan di kelas? Oh, ada Bu tentunya. Jadi metode yang saya lakukan yaitu memperbanyak latihan membaca dan 15 menit sebelum pembelajaran saya melakukan literasi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca gitu seperti itu Bu. Iya. Termasuk anak yang tersebut saya melakukan lagi kegiatan belajar membacanya Bu setelah pulang sekolah selama 30 menit dengan izin dari orang tuanya. Bagus sekali, keren sekali ya Bu Tita ya. Terima Nah, kasih. menurut Bu Tita, apa ada lagi yang bisa Bu Tita lakukan, tidak selain dengan cara-cara di atas tadi? Oh iya, paling menerapkan diskusi kelompok ya Bu dalam pembelajaran Bu. Oke. Nah, betul Bu ya, namun, selain itu ada metode lain nggak Bu yang bisa Ibu gunakan, dalam, lingkup yang lebih luas, artinya selain di kelas gitu Bu? Oh, betul Bu, masalah siswa yang mengganggu temannya itu bukan hanya di kelas saya, tetapi di kelas lain pun rata-rata ada yang seperti itu. Sehingga saya akan melakukan kolaborasi Bu dengan kepala sekolah, rekan lainnya untuk membuat program pagi yang dapat melatih siswa untuk aktif literasi ya Bu, agar ada tindakan selanjutnya untuk sekolah. Luar biasa sekali ya Bu Tita ya, Oh, ya, terima berarti kasih. berkolaborasi juga akan digalakan dalam membuat, anak yang suka mengganggu temannya itu, biar lebih fokus gitu ya Bu Ya Tita ya. betul ya. Oke, jika di-rating, metode tersebut dari 1 sampai 10 menurut Ibu, ada di tingkat berapakah, keberhasilannya gitu? Oh iya. Kalau menurut saya ya Bu antara 8 dan 9 Bu. Oh ya, berarti hampir mendekati 10 ya Bu Tita ya. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya, komitmen apa yang akan Bu Tita lakukan agar rencana ini berjalan, dengan baik, Bu? Oh iya.
saya akan konsisten dengan program yang telah berjalan, Bu. Baiklah, bagus ya Bu Tita. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini, Bu? Ya, menurut saya yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya berkomunikasi kepada orang tua murid siswa tersebut. Bagus ya Bu Tita, karena Terima peran kasih. orang tua juga sangat penting gitu ya. Ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Oh iya, saya tidak butuh waktu lama ya Bu, karena saya akan terapkan secepatnya, hanya saja pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan seperti itu, Bu. Kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini, Bu? Secepatnya akan saya terapkan agar murid saya lebih senang lagi belajar dan saya akan membuat pembelajaran itu aktif ke anak tersebut. Wah, nah tadi Ibu sudah menyampaikan ide-idenya ya Bu Tita, kemudian tadi luar biasa sekali ide-idenya yang bisa diimplementasikan di sekolah Ibu. Ya, terima kasih. Jadi Ibu datang ke saya bercerita terkait keluh kesahnya tentang siswa yang kurang aktif, mohon maaf, siswa yang selalu mengganggu temannya ya, dan kurang fokus dalam pembelajaran. Kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan penyebabnya, Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusi dari permasalahan tersebut, dan ternyata solusinya itu luar biasa sekali ya. Tadi juga komitmen Bu Tita juga sangat luar biasa gitu. Secara tidak sadar Ibu sudah menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi gitu ya Bu. Nah, sekarang bagaimana Bu? Perasaannya masih resah atau bagaimana? Oh iya ya, ternyata setelah saya ngobrol bersama Ibu secara mengalir gitu Bu, memberikan coaching kepada saya, ini luar biasa Bu, ternyata permasalahan saya ditemukan solusinya. Ya, gitu. betul. Dan Ibu sendiri yang menemukan solusinya ya Bu, luar biasa. Alhamdulillah, pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, nanti kabari terus untuk perkembangannya ya Bu ya. Apa ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan lagi Bu? Saya rasa cukup ya Bu, nanti kita lanjut lagi ya Bu. Terima kasih banyak Bu, saya akan segera mengimplementasikannya. Baik Bu, saya juga terima kasih kepada Bu Tita ya telah dipercaya untuk mendengarkan keluh kesah Bu Tita. Kemudian tadi juga ternyata dalam sesi coaching kali ini banyak hal atau banyak pengalaman baru yang saya dapatkan dari Bu Tita ya. Alhamdulillah selesai untuk hari ini. Semoga apa yang menjadi rencana Ibu dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Amin. Ya, amin. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam. Baik Bu Listi, saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Iya Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah senang atau bagaimana? Apakah coachingnya berjalan dengan lancar? Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah coaching yang sudah dilakukan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu Dian. Kemudian perasaan yang saya alami juga begitu senang karena bisa berbagi dengan coaching gitu. Kemudian saya juga begitu bersemangat dalam melakukan coaching tersebut. Alhamdulillah ya Bu Ya, ya. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi dengan coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Dari proses coaching yang sudah dilakukan ya Bu, pertanyaan yang saya ajukan, yang sudah saya sampaikan tadi sudah menggunakan alur tirta ya Bu, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian tadi ada identifikasi juga, ada rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan coaching, kemudian saya juga tadi sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan potensi dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya gitu Bu. Oke, jadi tadi saya juga memperhatikan coach bisa menggali ide-idenya sendiri ya Bu ya. Nah, baik Bu, memang saya perhatikan dari tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Berdasarkan yang saya amati, tadi juga ada beberapa catatan ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan
sesuai dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koci, terus mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau strategi apa yang harus dilakukan oleh Koci. Dan juga Bu, Ibu sudah berhasil untuk membuat Koci berkomitmen dan bertanggung jawab agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ya, Bu. Selain itu, yang saya dengar dan perhatikan pada proses coaching tadi, Ibu sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Ibu sudah melakukan presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Betul. Nah, satu pertanyaan lagi Bu ya. Boleh Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yakni saya ingin lebih mendalami dan memahami seperti apa sih alur tirta itu gitu ya Bu, supaya nanti pada saat proses coaching dilaksanakan selanjutnya berjalan dengan baik dan ada perbaikan gitu dari hasil kali ini. Baik ya Bu ya, Ibu Listi sudah luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Baik Bu. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses dan diberikan Amin. kemudahan untuk melakukan kegiatan coaching berikutnya. Amin 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 Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu, baik silahkan. Ya, pertama, mari kita diskusikan rubrik penilaian coaching. Pada kegiatan coaching hari ini, coach maupun coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachi? Dan bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yang pertama yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu satu lagi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah, dari ketiga kompetensi coaching yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coaching. Oh, oke. Kemudian yang terakhir nih, kira-kira indikator ketercapaian yang inginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi, Bu. Baiklah, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coachi sebaik-baiknya, sementara saya akan mengamati jalannya proses coaching, dan nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, siang. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Bu. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan Bu Listi. Bagaimana untuk hari ini Bu Listi, apakah aman-aman saja?
Kalau bicara aman sih alhamdulillah Bu aman ya, cuman, di sini saya ada sedikit obrolan dengan Ibu terkait permasalahan-permasalahan yang sedang saya alami, saat ini di sekolah saya, Bu. Oh iya Bu, boleh Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Jadi begini Bu, kebetulan saya kan, mengajar di kelas 6 ya. Nah, di kelas 6 itu ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi yang aktifnya itu hanya itu-itu saja gitu. Jadi ketika kita sebagai guru memerintahkan untuk siswa A misalkan ke depan, jadi yang majunya itu pasti itu-itu lagi gitu dan yang disuruh ke depan itu pasti Bu itu aja yang ke depan. Nah, seperti itu Bu. Oh iya Bu, jadi arah perbincangan kita kali ini berarti Bu Listi ingin membahas tentang anak-anak Bu Listi yang di kelas 6 yang kurang aktif dalam pembelajaran ya Bu? Betul Bu, jadi saya ingin menemukan solusi mengenai siswa saya yang tidak aktif tersebut gitu. Bagaimana caranya agar siswa itu aktif dan mau menumbuhkan rasa percaya diri gitu Bu, karena seperti yang kita tahu bahwa ketika kita mampu mengaktifkan semua siswa berarti pembelajarannya berhasil kan Bu, seperti itu. Oh iya Bu, baik. Nah, saya mengerti keadaan Bu Listi. Sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Listi tahu penyebab siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas itu sendiri? Bagaimana kira-kira menurut Bu Listi? Nah, kebetulan saya sudah mencari tahu ya Bu tentang siswa tersebut. Nah, ternyata setelah saya amati, siswa tersebut kurang memiliki motivasi intrinsik gitu dari dalam dirinya. Jadi minat belajarnya itu kurang gitu. Kemudian ada lagi siswa yang dengan latar belakang orang tua mohon maaf ya bercerai gitu sehingga mungkin hal itu berpengaruh terhadap mental si anak tersebut gitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Ada yang kurang memiliki motivasi untuk belajar sendiri dan ada juga yang berkaitan dengan latar belakangnya ya Bu ya? Betul, tapi memang, seperti yang kita tahu ya, tidak akan semua siswa sama rata ya, Bu. Ada siswa yang aktif tanpa kita suruh juga, anak tersebut sudah mau melakukan, misalkan presentasi atau maju ke depan kelas, seperti itu, Bu. Iya Bu, jadi berarti hanya beberapa siswa yang kurang Iya, aktif kan, tidak semuanya. betul. Nah, menurut Bu Listi, selain penyebabnya tadi, apakah ada penyebab yang lainnya? Menurut pendapat saya sih, Bu, ada tentunya ya, Bu. Nah, salah satunya faktor dari, kita sendiri sebagai guru gitu. Terkadang saya merasa saya kurang bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk muncul dan berani berbicara, dan mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka punya gitu, Bu. Betul Bu, terkadang beberapa anak perlu dirangsang terus-menerus dengan stimulus yang baik dari kita sebagai guru. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Menurut saya, harapan saya itu sendiri ya Bu, saya ingin melihat, siswa saya itu aktif gitu, jadi merata, terus, mau mengungkapkan ide gagasannya dalam pembelajaran. Jadi yang aktif itu bukan itu-itu saja gitu. Kondisi idealnya menurut saya seperti itu di kelas saya. Oh iya Bu, nah dari penyebab-penyebab yang sudah Bu Listi sampaikan tadi, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk peningkatan keaktifan murid-murid yang pasif tersebut Bu? Ya tentunya saya harus memberikan, kesempatan kepada siswa untuk memilih mana yang menurut dia, mampu lakukan gitu ya. Kemudian saya juga harus, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mau tampil ke depan kelas secara sering gitu. Dan yang terakhir mungkin saya harus, memberikan, reward atau, pujian atas apa yang sudah dilakukan oleh, murid. Terkadang kan kita sebagai guru lupa ya Bu, murid kita sudah melakukan hal yang luar biasa tapi kita tidak mengapresiasinya. Nah seperti itu Bu. Oh, baiklah Bu, apakah ada metode yang pernah Ibu lakukan di kelas? Tentunya ada ya Bu, pada saat itu saya mencoba, mempraktekkan jadi di kelas itu dalam pembelajaran itu tidak serta-merta teori saja, jadi saya selalu mengaitkan dengan praktik, jadi diperbanyak aja praktiknya gitu, seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Nah, menurut Bu Listi, apa ada yang bisa dilakukan lagi selain cara-cara tadi di atas? Tentunya ada sih, kalau menurut saya, bisa juga dilakukan dengan cara diskusi kelompok gitu, jadi untuk memancing siswa
aktif dalam pembelajaran. Oh, iya betul sekali ya Bu ya. Jadi Ya, siswa bisa berkolaborasi dengan rekannya yang lain ya. betul. Nah, namun selain itu apakah ada metode lain yang dapat digunakan dalam lingkup yang lebih luas selain di kelas Bu? Oh, nah, untuk di sekolah saya sendiri pribadi, terkait permasalahan ini kan bukan hanya di kelas saya sebetulnya ya Bu Dian. Jadi di kelas lain pun, di kelas 1 sampai kelas 5 pun ada ternyata siswa yang seperti ini gitu. Ketika saya mengobrol dengan rekan lainnya, dengan guru lainnya, mereka juga sama ternyata mengungkapkan ada beberapa siswa yang tidak aktif gitu di kelasnya. Nah, sehingga dengan permasalahan yang sama, saya dengan rekan guru lain melakukan kolaborasi. Bagaimana nih caranya agar kita bisa mengatasi masalah ini ya. Khususnya ya pertama kita bicarakan dulu dengan kepala sekolah ya sebagai pemangku kebijakan. Nah, pada akhirnya ditemukanlah solusi. Jadi kami sepakat untuk membuat program literasi pagi di sekolah kita gitu, Bu. Wah, hebat sekali Bu Listi. Luar biasa ya. Nah, berarti kolaborasi juga bisa digalakkan dalam membuat anak aktif ya Bu ya. Betul. Nah, jika kita rating metode tersebut dari 1 sampai 10 menurut Ibu, berapa tingkat keberhasilannya untuk mengaktifkan siswa yang pasif? Menurut saya ada di kisaran 8 sampai 9, Bu. Karena kalau ke 10 sendiri itu terlalu sempurna kan ya, Bu. Tapi saya yakin rencana ini akan berhasil gitu. 8 sampai 9 ya Bu. Ya, betul. Ya, itu juga mendekati sempurna ya Ya, Bu. Ya. Baiklah, selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya yang pertama sudah jelas ya, saya akan konsisten dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, saya akan terus melakukan upgrade diri gitu ya. Sebagai guru juga kita harus bisa terus-terusan mencari, merefleksi gitu. Kenapa anak seperti ini? Kita cari solusi. Kemudian terkait permasalahan ini juga apakah akan ditentukan media atau model pembelajaran yang bervariasi atau seperti apa. Nah, kemudian kita juga berencana akan melakukan praktik baik sama rekan sejawat gitu. Jadi agar ditemukan solusinya gitu. Sehingga pada akhirnya nanti bermuara bahwa peserta didik itu minimal kalau tidak seluruhnya juga banyak yang aktifnya gitu Bu dalam pembelajaran seperti itu Bu. Baiklah Bu, siapa yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi untuk menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Maksudnya yang bisa membantu Ibu gitu. Nah, untuk kolaborasi sendiri saya kira tadi saya sudah bicarakan ya Bu kepada Bu Dian di awal. Sebenarnya yang bisa membantu yang pertama itu tentunya kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, yang kedua rekan guru lain atau rekan sejawat ya dalam melaksanakan program ini, yang ketiga ya peserta didiknya, dan yang terakhir adalah komunikasi dengan orang tua. Kita ini punya program ini loh Bu, mohon dibantu ya Bapak Ibu agar tercapai gitu Bu. Baik Bu, nah kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Tidak lama sih Bu ya, kalau misalkan waktu yang akan dibutuhkan ke dalam pelaksanaan rencana. Namun untuk hasil itu sendiri saya belum bisa memastikan dengan pasti gitu ya, karena seperti yang kita tahu bahwa karakter anak itu unik ya, berbeda-beda gitu. Jadi apakah ini akan berhasil diterapkan di siswa A atau apakah ini akan lambat gitu Bu keberhasilannya. Nah, saya kurang tahu kalau dari segi keberhasilannya, cuman saya akan melaksanakannya dengan baik gitu aja Bu. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Segera mungkin Bu. Ya, sesegera mungkin ya Bu Iya, ya. iya, iya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan ide-idenya, luar biasa sekali ya ide-ide yang Ibu sampaikan tadi. Terus idenya juga bisa diimplementasikan nanti. Jadi Ibu dari datang ke saya bercerita terkait keluh kesahnya tentang siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian Ibu sudah menyampaikan penyebabnya apa dan Ibu sudah memikirkan beberapa solusi. Dan ternyata solusinya luar biasa dan komitmen Ibu itu sangat luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu. Nah, secara tidak sadar Ibu sudah membereskan permasalahannya kan? Nah, gimana? Masih resah atau gimana sekarang? Tadi kan setelah melakukan coaching ya dengan Bu Dian, kemudian percakapan secara mengalir gitu, ada rasa plong gitu ketika sudah bisa
membicarakan permasalahan itu gitu. Jadi ternyata permasalahan yang selama ini saya alami, saya juga sudah menemukan solusi gitu Bu ternyata gitu. Dan Iya, setelah dan solusinya dari ibu iya sendiri kan gitu, gitu. iya dipertegas dengan melakukan coaching ini gitu ya Bu Iya, ya. iya, iya, iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, kabari terus ya Bu untuk perkembangannya. Baik Bu. Apakah ada hal lain yang mau Ibu sampaikan lagi? Saya kira cukup Bu untuk kali ini. Nanti kita bisa dilanjut lagi. Terima kasih Bu sudah mau direpotkan oleh saya mungkin ya dan mengganggu waktunya. Tidak Bu, alhamdulillah terima kasih sama-sama juga saya telah dipercaya sama Bu Listi untuk mendengarkan keluh kesah Bu Listi. Ternyata dalam sesi mendengar ini juga saya banyak mendapatkan ilmu. Nah, mungkin selesai untuk hari ini ya Bu ya. Semoga apa yang menjadi rencana kita dan rencana Ibu pada khususnya dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Iya, Dian. sama-sama Bu Listi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu, saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi. Bagaimana perasaan Ibu? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, saya merasa plong ya, dan alhamdulillah coaching tadi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching dengan Koci tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bu, boleh. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi, pertanyaan yang saya sampaikan sudah menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari Koci untuk menemukan potensi dalam memecahkan solusi permasalahannya dan menghasilkan ide-ide baru. Baik Bu, memang saya perhatikan ya tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, berdasarkan yang saya amati tadi juga Bu, ada beberapa catatan ya Bu. Ibu sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koci, mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau strategi yang harus dilakukan oleh Koci, dan juga Ibu sudah berhasil untuk membuat Koci berkomitmen dan bertanggung jawab agar rencana aksinya akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu yang saya dengar dan perhatikan pada proses coaching tadi, Ibu sudah fokus terhadap Koci, artinya di situ Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Koci. Satu pertanyaan lagi ya Bu. Iya boleh Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Koci hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lebih baik lagi supaya proses coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu dari yang sudah dilakukan. Oh, baik Bu, luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur Tirta. Saya akhir sampai di sini. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses dan diberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan coaching berikutnya. Assalamualaikum. Amin Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik Bu. Alhamdulillah. Nah, Bu Tita, seperti yang kita tahu bahwa kali ini kita akan melakukan coaching ya Bu Tita ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching,
ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Tita. Oh iya silahkan, Ya. baik Bu. Ya, baik. Pertama, mari kita diskusikan dulu ya Bu terkait rubrik penilaian. Seperti yang kita tahu bahwa dalam proses coaching ini ada rubrik penilaiannya ya Bu. Nah, si coach dan coach itu akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian tersebut gitu. Jadi, apakah kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah coach itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, lalu apakah coach itu sendiri merespon pertanyaan dari coach itu dengan baik gitu dah. Dan yang terakhir, apakah dalam kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya? Seperti yang kita tahu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu, seperti itu. Baik, untuk mengefektifkan waktu ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan diantaranya yang pertama itu present, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Wah, bagus sekali ya Bu ya kompetensinya Terima yang kasih. ingin Ibu tingkatkan. Nah, yang jadi pertanyaannya yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik gitu Bu, agar kegiatan coaching ini berjalan dengan baik? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Betul ya Bu ya. Karena dari proses coaching sendiri menurut saya coach yang paling berpengaruh gitu ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah sampaikan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan gitu ya. Yang jadi pertanyaan lagi, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu ada gitu dalam proses coaching kali ini? Ya, baik. Saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapinya. Oh, betul ya Bu, bagus sekali. Nah, baik Ibu, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini ya sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, silahkan Ibu lakukan coaching dengan sebaik-baiknya ya. Saya yakin Ibu mampu melakukannya dengan pemahaman Ibu sendiri. Sementara nanti saya mengamati bagaimana jalannya kegiatan coaching tersebut ya Bu ya. Nanti setelah itu kita ngobrol kembali ya Bu ya. Oh, baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu, semoga nanti pada saat pelaksanaan coaching itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tita. Wah, senang sekali bisa bertemu kembali bersama Bu Dian. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja, namun ada sedikit yang saya pikirkan dan agak mengganjal di hati saya Bu. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu apa yang mengganjal tersebut Bu? Nah begini Bu, saya menemui Bu Tita, ingin ngobrol-ngobrol biar plong aja gitu Bu. Jadi saya ingin menemukan solusi mengenai siswa saya yang kurang disiplin. Oh begitu, memangnya kurang disiplin itu dalam bentuk apa ya Bu? Jadi begini Bu, ada siswa saya yang kurang tertib seperti memakai atribut sekolah yang tidak lengkap, terus terlambat masuk ke kelas dan tidak melaksanakan keyakinan kelas. Padahal keyakinan kelas tersebut dibuat bersama dan disepakati bersama sama-sama siswa Bu. Oh begitu. Jadi tujuan dari coaching kali ini Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang Ibu Dian hadapi. Iya Bu, jadi saya mau meningkatkan kompetensi saya dalam kedisiplinan siswa Bu. Oh, bagus sekali Bu. Rencana atau keinginan Ibu mengenai peningkatan kedisiplinan siswa. Baik, tadi Bu Dian bilang ada siswa yang kurang disiplin ya. Apakah Ibu sudah menyelusuri penyebabnya? Saya sudah mencari tahu penyebabnya Bu. Ternyata permasalahannya itu terletak pada motivasi diri yang rendah dari siswa itu sendiri, terus manajemen waktu yang kurang baik, dan faktor
lingkungan. Nah, jadi siswa tersebut karena terbawa arus ketika melihat temannya tidak disiplin, maka dia ikut-ikutan, Bu. Oh, baik, Bu. Dari faktor-faktor penyebab tadi, apa ada hal lain, Bu, yang terjadi penyebabnya? Ada, Bu. Jadi menurut saya ada hal lain yang menyebabkan siswa tersebut kurang disiplin, seperti latar belakang keluarga dan dari diri saya pribadi, Bu. Sebagai seorang guru, terkadang saya jarang mengingatkan tentang keyakinan kelas. Oh, baiklah. Tadi Ibu sudah sampaikan terkait penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang langkah apa yang Ibu lakukan atau solusinya? Saya akan terus-menerus mengingatkan keyakinan kelas dan melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut dengan menjelaskan kembali dengan sejelas-jelasnya dan menempelkan di mading kelas secara menarik kesepakatan kelas tersebut, Bu. Baik, Bu. Untuk kedepannya, selain menjelaskan kesepakatan kelas ya, ada lagi yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang disiplin berupa pujian atau penghargaan dan melakukan pendekatan secara pribadi seperti melakukan percakapan-percakapan, menanyakan apa alasan yang paling dominan mengenai kurangnya kedisiplinan siswa tersebut dan melakukan segitiga restitusi, Bu. Oh, baik, Bu. Apakah ada metode lain yang ingin Ibu lakukan untuk mendisiplinkan siswa tersebut? Oh iya ada, Bu. Jadi metode yang saya lakukan itu yaitu membuat ice breaking sebelum atau sesudah pembelajaran. Nah, waktu itu saya pernah membuat yel-yel mengenai kesepakatan kelas. Hasilnya mereka ingat kesepakatan kelas karena dibacakan setiap hari melalui yel-yel tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta orang tua terkait permasalahan yang ada. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya, Bu. Jika kita rating metode tersebut dari 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilannya? Kalau menurut saya tingkat keberhasilannya antara 8 sampai 9, Bu. Oh, baik ya, Bu. Tadi sudah Ibu jabarkan solusi-solusinya. Kira-kira komitmen apa yang ingin dilakukan Budian agar terlaksana dengan baik? Kalau komitmen saya akan konsisten, Bu. Konsisten belajar secara terus-menerus, mengupdate informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan rekan guru hebat lainnya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik sehingga kedisiplinan siswa jadi meningkat serta melakukan pendekatan-pendekatan seperti tadi. Baiklah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Tentunya yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah sebagai atasan saya di sekolah, ada rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Oh, baik. Kira-kira butuh waktu berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut? Saya tidak butuh waktu lama, Bu, karena saya akan terapkan secepatnya. Hanya saja pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya, Bu. Semuanya butuh proses, kemudian penerimaan siswa itu sendiri kan berbeda-beda ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini, Bu? Saya akan memulai secepatnya untuk menerapkan agar murid saya lebih meningkatkan kedisiplinannya, Bu. Nah, dari perbincangan tadi, Budian menyampaikan tentang siswa yang kurang disiplin. Ternyata Budian sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, Bu, betul. Ternyata ngobrol dengan Bu Tita selain membuat saya lebih plong, ternyata bisa menemukan solusi-solusi secara spontan ya, Bu ya. Ya, betul. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah menemani saya dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Baiklah, selesai untuk hari ini. Saya tunggu hasilnya ya, Bu. Nanti Ibu bisa ceritakan lagi kepada saya. Semoga berhasil.
Amin Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Tita, tadi saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang sudah Ibu lalui ya bersama Koci. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya. Perasaan Ibu bagaimana? Senangkah atau Senang, bagaimana? berbahagia ya, ya, Bu. berbahagia. Alhamdulillah ya Bu Tita. Nah, setelah melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Tita ya Bu. Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama ya, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian tadi? Tadi kan di awal Ibu sudah melakukan menyebutkan indikator ketercapaiannya. Oh iya, baik Bu. Dari proses coaching yang telah saya lakukan tadi ya Bu, pertanyaan yang saya sampaikan sudah menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Koci tersebut untuk menemukan potensi untuk memecahkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan ide-ide barunya. Baik Bu, betul ya, memang tadi saya amati pada saat melakukan coaching, saya perhatikan tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Bu. Iya. Nah, berdasarkan yang saya amati juga tadi ada beberapa catatan-catatan ya Bu. Bu Tita tadi sudah menggunakan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta ya, dimana tadi Bu Tita sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koci, kemudian rencana aksi juga yang akan dilakukan coaching, kemudian mengarahkan strategi apa sih yang akan dilakukan coaching gitu. Dan tadi juga saya lihat ya pada saat pelaksanaan coaching Bu Tita itu sudah berhasil untuk membuat coaching itu berkomitmen ya Bu ya, dan bertanggung jawab dengan rencana aksi yang dia buat gitu ya, yang Koci buat. Selain itu tadi juga saya dengar dari Bu Tita dan perhatikan pada saat proses coaching berlangsung ya, Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah melakukan present, kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching Ibu. Oh ya, terima itu. kasih Bu. Ya, nah ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Ya, baik. Apa Untuk ya, Bu? kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oh, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta dengan baik lagi supaya proses coaching selanjutnya lebih bagus lagi Bu. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya Bu untuk hari ini. Alhamdulillah tadi proses coaching juga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga telah bersedia untuk melakukan sesi tanya jawab ini ya Bu ya. Sudah mau membantu saya sebagai observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta ini. Saya akhiri sampai di sini. Dan semoga apa yang sudah tadi kita laksanakan berjalan dengan lancar, kemudian Ibu juga dapat melakukan atau mengembangkan kompetensi coaching ke depannya ya Bu ya. Ya, amin Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.